Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tahun 2021. Hak Cipta Simbol Hak Cipta pada Lembaga Administrasi Negara edisi tahun 2021. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat 10110. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pelayanan Publik Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tim Pengarah Substansi 1. Dr. Muhammad Taufik, DA2. Erna Irawati, SSOS, Empol Ad. Penulis Modul Haris Irianto, SSOS, MPD. Reviewer, Dra Armi Winarti, MC. Editor, Rizkayana Zafrindra Putri, SH, MH. Cover, Anton Sri Pambudi, SAP, MC. Jakarta LAN 2021 YesBN. Kata pengantar Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga, RKK Liter. Adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian Negara Lembaga. Rencana kerja dan anggaran tersebut disusun berdasarkan rencana kerja, Renja, Kaliter, rencana kerja pemerintah, RKP, hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN, pagu anggaran Kaliter, dan standar biaya. Proses perencanaan dan penganggaran merupakan siklus tahunan dalam melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa APBN dan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR-DPRD. Untuk dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan tersebut mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Sehubungan dengan hal tersebut, Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi pembina pelatihan kepemimpinan pengawas, PKP, mempunyai andil besar dalam mendorong transfer knowledge berupa kerangka substansi, strategi delivery dan lain sebagainya kepada peserta PKP khususnya pada materi penyusunan rencana kerja dan anggaran pelayanan publik, serta terus melakukan berbagai penyesuaian sesuai dengan tuntutan perubahan yang dinamis. Akhir kata, kami atas nama Lembaga Administrasi Negara, mengucapkan terima kasih kepada penulis sehingga modul ini dapat hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Kami berharap modul ini dapat meningkatkan kompetensi dalam menyusun rencana kerja dan anggaran pelayanan publik di instansi tempat kerja Bapak dan Ibu. Demikian, selamat membaca dan semoga bermanfaat. Daftar isi kata pengantar 3 daftar isi 5 daftar tabel 7 daftar gambar 8 daftar bagan 9 petunjuk penggunaan modul 10 bab 1 pendahuluan 1 latar belakang 1b deskripsi singkat 3c tujuan pembelajaran 4d materi pokok dan submateri pokok 4 bab 2 pelayanan publik oleh Kementerian Lembaga Daerah 6a pelayanan publik oleh Kementerian 10b pelayanan publik oleh lembaga 15c pelayanan publik oleh daerah 20d latihan soal 32 bab 3 perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah 33a perencanaan pembangunan nasional 33b integrasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah 40c konsepsi penganggaran 42D penganggaran berbasis kinerja, PBK. 43E latihan soal. 44 bab 4 mekanisme penyusunan anggaran pendapatan belanja negara, APBN, dan anggaran pendapatan belanja daerah, APBD. 45A mekanisme penyusunan APBN.
47B Mekanisme penyusunan APBD. 52C Latihan soal. 59. Bab 5 Praktik penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik. 60A Penyusunan rencana kerja anggaran kaliter. 60B Penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, RKSPD. 73C Praktik penyusunan rencana kerja anggaran, RKA, pelayanan publik. 83D Latihan soal. 83 Daftar pustaka. 84. Daftar tabel 1 Tahapan penyusunan Renje 24 Tabel 2 Substansi dokumen perencanaan pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah 38 Tabel 3 Proses penyusunan APBN 49 Tabel 4 Langkah-langkah penyusunan APBD 53 Tabel 5 Contoh kertas kerja RKA kaliter 64 Tabel 6 Contoh kertas kerja RKA kaliter 66 Tabel 7 Contoh kertas kerja RKA kaliter 71 Tabel 8 Contoh formulir RKA SKPD 79. Daftar gambar 1 Arah kebijakan transformasi pelayanan publik 7 Gambar 2 Indeks pelayanan publik 10 Gambar 3 Piagam penghargaan zona integritas wilayah bebas dari korupsi, WBK 13 Gambar 4 BPS Raih penghargaan pelayanan prima 19 Gambar 5 Peraih penghargaan pembangunan daerah dan penghargaan khusus serta penghargaan Pramakarya tahun 2021-27 Gambar 6 Penerima Medal of Honor dalam Z5TH Guangzhou International Awards for Urban Innovation tahun 2020-31 Gambar 7 Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah 36. Daftar bagan-bagan 1 Ringkasan DIPA BBPP MPVP 14 Bagan 2 Siklus APBN 48 Bagan 3 Alir penyusunan RKA SKPD 78. Petunjuk penggunaan modul agar proses pembelajaran berlangsung dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, dianjurkan untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut. A. Bacalah secara cermat semua materi yang ada dan pahami tujuan pembelajaran yang tertera pada setiap awal bab. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas, dapat dilakukan tanya jawab dengan fasilitator dalam kegiatan pembelajaran di kelas. B. Cobalah untuk mengerjakan latihan dan evaluasi yang ada pada setiap akhir bab pada modul ini. C. Bentuklah kelompok diskusi untuk membahas materi-materi tertentu dan studi kasus yang diberikan untuk memperdalam pemahaman materi. D. Untuk memperluas wawasan, disarankan untuk mempelajari bahan-bahan dari sumber lain, seperti yang tertera pada daftar pustaka di akhir modul ini. E. Kaitkan materi yang diperoleh dengan kondisi lingkungan kerja, dan coba rencanakan implementasinya bila diperlukan. Bab 1 Pendahuluan latar belakang organisasi sektor publik bertujuan memberikan pelayanan bagi masyarakat. Salah satu bentuk organisasi sektor publik adalah pemerintah. Organisasi sektor publik bentuk pemerintah menghasilkan barang dan jasa publik yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Mardiasmo, 2012. Di Indonesia, organisasi pemerintah terbagi atas pemerintah pusat, daerah tingkat 1, daerah tingkat 2, hingga kelurahan. Organisasi pemerintah dibentuk berjenjang dengan maksud menunjang pembangunan setiap daerah. Pembangunan setiap daerah berbeda-beda tergantung potensi dan prioritas masing-masing daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dapat diakses http://www.dprd.go.id. Membuka peluang yang besar bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dapat diakses melalui http://www.dprd.go.id dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga, RKA Kaliter, dengan tautan link ini. http://www.dprd.go.id. Proses kinerja pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah,
SKPD, dan Kementerian Negara Lembaga, Kaliter, tidak terlepas dengan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian anggaran. Salah satu tahap pelaksanaan perencanaan yang dilakukan SKPD dan Kaliter dalam mengelola keuangan adalah menyusun rencana kerja dan anggaran, RKA, yang bertujuan untuk merencanakan penganggaran kebutuhan dana dari berbagai program dan kegiatan di masa yang akan datang. Untuk memastikan dukungan pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional, serta agar tetap selarasnya antara perencanaan pusat dan daerah, maka salah satunya dengan menggunakan petunjuk penyelarasan RPJMD dengan RPJMN, penyelarasan perencanaan pembangunan menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat dan daerah dalam upaya pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN tahun 2020-2024 bertujuan untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat pusat dan daerah, mewujudkan RPJMD yang harmonis dengan RPJMN tahun 2020-2024, sesuai dengan link tautan berikut http://. Download RPJMN 2020-2024, link, menjamin sinkronisasi kebijakan-kebijakan pada RPJMD dengan RPJMN tahun 2020-2024. Serta menjamin hadirnya dukungan perencanaan daerah terhadap sasaran, program, dan target pembangunan nasional. Dalam melakukan penyelarasan RPJMD dengan RPJMN tahun 2020-2024. Misalnya, pemerintah daerah agar memperhatikan kinerja urusan pemerintahan seperti Merdeka Belajar untuk kinerja urusan pendidikan, mutu dan akses kesehatan pada kinerja urusan kesehatan, kontribusi pada ketahanan ekonomi nasional pada kinerja urusan pariwisata, serta UMKM yang mampu bersaing pada kinerja urusan KUK. Sejalan dengan hal tersebut, keselarasan RPJMD dengan RPJMN telah dituangkan dalam surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 05034999SJ dan nomor 3 tahun 2021 tentang penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024, sesuai dengan tautan link berikut, http://. B. Deskripsi singkat mata pelatihan ini ditujukan untuk membekali peserta agar mampu menyusun rencana kerja anggaran, RKA, pelayanan publik melalui proses pembelajaran meliputi penjelasan singkat tentang mekanisme perencanaan pembangunan, proses mengidentifikasi inisiatif kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi, dan melakukan praktik latihan menyusun rencana kerja anggaran, RKA, pelayanan publik. C. Tujuan pembelajaran mata pelatihan ini. 1. Hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menyusun rencana kerja anggaran, RKA, pelayanan publik. 2. Indikator keberhasilan setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat A. Menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan, B. Mengidentifikasi inisiatif kegiatan baru sesuai tugas pokok dan fungsi, C. Menyusun rencana kerja anggaran, RKA, pelayanan publik. D. Materi pokok dan submateri pokok. Materi pokok dalam mata pelatihan ini terdiri atas 1. Pelayanan publik oleh Kaliter D. 2. Perencanaan pembangunan nasional dan daerah. 3. Mekanisme penyusunan APBN dan APBD. 4. Praktik penyusunan rencana kerja anggaran, RKA, pelayanan publik. Submateri pokok dalam mata pelatihan ini meliputi 1. Perencanaan pembangunan nasional dan daerah. 1-2. Integrasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah. 1-3. Konsepsi penganggaran. 1-4. Penganggaran berbasis kinerja. 2-1. Siklus penyusunan APBN. 2-2. Mekanisme penyusunan APBD. 3-1. Penyusunan rencana kerja anggaran kementerian lembaga, RKA Kaliter. 3-2. Penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, RKA SKPD. 3-3. Praktik penyusunan RKA pelayanan publik.
Bab 2 Pelayanan Publik oleh Kementerian Lembaga Daerah Filosofi yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah bahwa negara berkewajiban melayani seluruh warga negara dan penduduknya untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Wajah bangsa adalah birokrasi yang didedikasikan untuk rakyat. Undang-undang secara jelas mengatur hak dan kewajiban penyelenggara sebagai birokrat. Bahkan, peraturan seringkali berpindah dari peraturan yang lebih tinggi ke peraturan yang lebih rendah, seperti peraturan daerah dan peraturan desa. Sesuai catatan laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2019 disampaikan, bahwa pemerintah daerah menduduki peringkat pertama terbanyak laporan sejumlah 2.274 pengaduan. Berlanjut pada tahun 2020, laporan masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah menjadi instansi yang paling banyak dilaporkan, selanjutnya pelayanan kepolisian dan pelayanan Kementerian Agraria Badan Pertanahan Nasional. http://www. Unit Kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB menetapkan 4 sasaran strategis yang menjadi fokus utama dalam mewujudkan visi pelayanan publik berkelas dunia. Sasaran strategis yang pertama yaitu kebijakan pelayanan publik yang berkualitas, bahwa indikator keberhasilan. Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan konsep pelayanan publik dan contoh yang dilakukan oleh Kaliter D. Kebijakan pelayanan publik yang berkualitas untuk mendukung terwujudnya Indeks Pelayanan Publik Nasional yang baik. Sasaran strategis yang kedua, yakni terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik. Dikatakan, instansi pemerintah di pusat dan daerah telah memanfaatkan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, TIK. Sasaran strategis ketiga, yakni inovasi pelayanan publik berkelanjutan. Kementerian PAN-RB terus mendorong pemerintah daerah, kementerian, lembaga, BUMN, dan BUM untuk melakukan inovasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai upaya untuk melakukan percepatan perbaikan pelayanan publik di lingkungan instansi pemerintah. Sasaran strategis terakhir, yaitu layanan publik terintegrasi. Layanan yang terintegrasi dalam hal ini mencakup pemerintah pusat, daerah, bahkan swasta. Pelayanan publik yang terintegrasi tersebut diimplementasikan dengan dibentuknya Mal Pelayanan Publik, MPP. Gambar satu arah kebijakan transformasi pelayanan publik. Semua penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat, pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik yang smart, spesifik, measurable, achievement reliable and timeable. Untuk mewujudkan layanan publik yang smart, aparatur sipil negara harus gesit, mampu dan responsif dalam memberikan layanan publik di berbagai bidang dan sektor. Di samping itu juga dibutuhkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan muara dari reformasi birokrasi. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus-menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan kegiatan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien dan akuntabel. Penyusunan rencana kerja dan anggaran pelayanan publik oleh Kementerian Lembaga Daerah, Kaliter D, akan diuraikan dalam bab berikutnya. Kementerian PAN-RB telah melakukan serangkaian evaluasi terhadap penyelenggaraan publik tahun 2020 di lingkup kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Tautan Link. http://www. NG Nomor 25 Tahun 2009 tanggal 18 Juli 2009, di mana Menteri PAN-RB diberikan mandat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara publik. Berikut daftar lengkap peraih penghargaan pelayanan publik lingkup Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah, Pemda, tahun 2020 dari Kementerian PAN-RB, dikutip dari akun resmi Instagram Kemenpan-RB. Kementerian Lembaga, Kaliter, berpredikat, pelayanan prima, 6 Kaliter. 1. Badan Pusat Statistik,
Pelayanan Statistik Terpadu, 2. Kementerian Luar Negeri, Direktorat Konsuler, 3. Sekretaris Kabinet, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan, 4. Kementerian Keuangan, KPP Pratama Karanganyar, 5. Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, 6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian. Dalam pelaksanaan evaluasi, Kementerian Pan-RB melakukan penilaian berdasarkan 6 aspek. Keenam aspek tersebut adalah kebijakan, profesionalisme sumber daya manusia, SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi, yang dapat digambar di bawah ini. Gambar 2 Indeks Pelayanan Publik Sumber, http://www.kementerian.gov.id. A. Pelayanan Publik oleh Kementerian 1. Tugas dan fungsi Kementerian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, bahwa Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, menyelenggarakan fungsi, A. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, B. Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, C. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan D. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Berikut tautan yang dapat dibaca selengkapnya http://www.kementerian.gov.id. 2. Penyusunan NERKA di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Contoh best practice yang dibahas dalam modul ini adalah instansi Kemendikbud, dengan harapan dapat menambah wawasan dan memberikan alternatif dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. Adapun proses penyusunan NERKA yang dilakukan oleh Kemendikbud dengan cara 1. Rencana kerja, Renja, Kemendikbud pada tahun T1. Disusun dengan mencantum program, kegiatan, sasaran dan perkiraan anggaran sebagai penjabaran dari rencana strategis, Renstra, Kemdikbud dalam 1 tahun anggaran disertai dengan indikator kinerja. 2. Mempersiapkan bahan rencana program, kegiatan, sasaran, dan perkiraan anggaran yang mencakup prioritas nasional, kebutuhan prioritas kementerian, investasi dan pengembangan, tata kelola atau penunjang lainnya, termasuk pemanfaatan penerimaan negara bukan pajak, PNBP, dan PHLN tahun T1, 3. Menyediakan bahan yang diperlukan dalam penyusunan renja seperti A. Renstra Kementerian, B. KP Bidang Pendidikan, C. Dokumen Trilateral Meeting tahun T1, D. Aplikasi Renja KL. 4. Waktu pelaksanaan dalam penyusunan Renja Kemendikbud dilakukan pada bulan Maret-April. Akses link tautan tentang pedoman penyusunan NERKA di Kemendikbud dapat diunduh pada http://www.kementerian.gov.id. 3. Contoh inovasi pelayanan publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian BBPPM-PVP. BBPPM-PVP merupakan salah satu dari 17 satuan kerja Kemendikbud yang mendapatkan penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, WBK, dari pemerintah RI melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020. Di bawah ini piagam penghargaan yang diterima oleh BBPPM-PVP, dulu dikenal dengan nama P4TK Bidang Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gambar 3 Piagam Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, WBK. Sumber, http://www.kementerian.gov.id. Faktor keberhasilan atau inovasi yang telah dilakukan oleh BBPPM-PVP pada masa pandemi tersebut dilakukan antara lain dengan cara responsif dalam menanggapi tuntutan adanya perubahan pada konsep metode pelaksanaan kegiatan, serta struktur anggaran, menyusun cara strategi pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan kondisi pandemi COVID-19, yaitu melalui peningkatan kompetensi moda daring, serta pertemuan
Daring lainnya untuk menyusun berbagai dokumen perencanaan lembaga dan model kemitraan, menambah kegiatan peningkatan kompetensi bagi guru SMK Pertanian wilayah Jawa, setelah situasi dan kondisi memungkinkan untuk moda tatap muka, triwulan keempat, sehingga kuantitas dan kualitas lulusan diklat terpenuhi. Inovasi yang dilakukan pada masa pandemi salah satunya dilakukan dengan merevisi DIPA, refocusing anggaran, yang semula anggarannya Rp21.003.286.000 menjadi Rp401.075.900 dengan target sasaran semula 1.022 orang menjadi 3.610 orang, seperti terlihat dalam bagan di bawah ini. Bagan 1 ringkasan DIPA BPPP MPVP sumber, laporan kinerja BPPP MPVP, tahun 2020 link tautan tentang data tersebut di atas dapat dilihat dalam akses berikut ini, http://www.bpppmppvp.go.id. B. Pelayanan publik oleh lembaga 1. Tugas dan fungsi lembaga-lembaga adalah organisasi non-kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk di dalamnya lembaga pemerintah non-kementerian, lembaga non-struktural, dan lembaga tinggi. Lembaga pemerintah non-kementerian, LPNK, yang dahulu dikenal sebagai lembaga pemerintah non-departemen, LPND, adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja LPND sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang perubahan ke-8 atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja LPNK. Menurut Karyana dalam Modul 3 Pengorganisasian Kelembagaan Pemerintah di Pusat, Modul Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembentukan LPNK terbagi atas 4 fungsi, sebagai berikut. 1. LPNK pendukung yang menyelenggarakan fungsi dukungan terhadap kementerian atau lembaga di bidang manajemen pemerintahan. Contohnya adalah LAN, BKN, BPKP, LKPP dan ANRI. 2. LPNK pendukung yang menyelenggarakan fungsi dukungan terhadap kementerian atau lembaga di bidang substansi pemerintahan tertentu. Contohnya adalah Basarnas, BPS, BIN, BMKG dan BNPT. 3. LPNK yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik regulasi publik. Contohnya adalah BPOM dan BP2MI. 4. LPNK yang berfokus pada tugas dan fungsi pengkajian dan penelitian. Contohnya adalah LIPI, LAPAN, BPPT dan BATAN. 2. Penyusunan RKA di lembaga, Badan Pusat Statistik. Adapun contoh best practice yang kita bahas di BPS, sebagai salah satu contoh yang dapat memberikan alternatif dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. BPS melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997. Lebih rinci, peranan yang harus dijalankan BPS yaitu 1. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga. 2. Membantu kegiatan statistik di kementerian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya dalam membangun sistem perstatistikan nasional. 3. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik. 4. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia. Dengan berpedoman pada Peraturan Direktorat Jenderal Anggaran, DJA, Kementerian Keuangan, pola penyusunan RKA di BPS dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Setiap RKA disusun untuk pengajuan kegiatan dalam satu unit eselon 2, bukan satu aktivitas,
2. Format RKA, TOR dan RAB, menyertakan dasar hukum penyusunan dan tahapan pencapaian output sub-output dalam setiap kegiatan aktivitas. Menurut skala prioritas, aktivitas pada RKA yang diajukan oleh setiap direktorat biro, dibagi dalam 7 kategori yaitu 1. Sensus periodik, merupakan rangkaian aktivitas sensus maupun kegiatan periodik non-tahunan. 2. Lanjutan, merupakan lanjutan dari aktivitas tahun sebelumnya dan umumnya dilakukan secara berkesinambungan, termasuk di dalamnya yang dilakukan secara berkala. 3. Penerimaan negara bukan pajak, PNBP merupakan seluruh penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP adalah salah satu komponen anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai bagian dari pendapatan penerimaan negara. 4. Pinjaman hibah luar negeri, merupakan aktivitas untuk pendamping PHLN. 5. Reformasi birokrasi, RB merupakan aktivitas untuk melaksanakan dan mendukung reformasi birokrasi. 6. Ad hoc, aktivitas yang sifatnya penugasan penting dari Presiden atau pimpinan BPS, harus dibuktikan dengan surat permintaan resmi MOU instruksi dari pimpinan atau kaliter yang berkepentingan. 7. Baru, merupakan usulan aktivitas baru yang belum pernah dilaksanakan. Rencana kerja yang diusulkan tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang telah dijabarkan dalam Renstra dan Master Plan BPS. Rencana kerja dan anggaran terdiri dari dua bagian yang saling terkait satu sama lain, yaitu kerangka acuan kerja, K, atau Term of Reference, TOR, dan rencana anggaran belanja, RAB. 3. Contoh pelayanan publik di lembaga, Badan Pusat Statistik. Pelayanan Statistik Terpadu, PST, yang telah diluncurkan oleh Badan Pusat Statistik, BPS, telah menerima penghargaan penyelenggara pelayanan publik dengan kriteria pelayanan prima. Sangat baik, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PAN-RB, tahun 2020. Di bawah ini Menteri PAN-RB bersama Kepala BPS saat menerima penghargaan tersebut. Gambar 4. BPS raih penghargaan pelayanan prima sumber, http://www.bps.go.id. Pelayanan statistik terpadu yang dilaksanakan di BPS Pusat dan BPS Provinsi, Kabupaten Kota, antara lain dengan menyatukan memadukan layanan pustaka tercetak, layanan cetak digital, layanan fotokopi, layanan mikrodata, layanan konsultasi statistik, layanan penjualan publikasi hard copy dan soft copy melalui satu pintu. Pelayanan statistik terpadu harus memenuhi standar minimal yaitu memiliki ruang khusus yang berada di ruang terdepan dari gedung kantor, memiliki tata tertib layanan, maklumat layanan, backdrop, dan menggunakan aplikasi PST sesuai standarisasi dari BPS. Pelayanan statistik terpadu dapat dilaksanakan dengan persyaratan yaitu tersedianya 1. Jenis layanan, 2. Tempat ruang pelaksanaan layanan, 3. Sarana prasarana penunjang layanan, 4. Tata tertib, maklumat, backdrop, poster, penggunaan aplikasi PST, 5. Tenaga pelaksana, 6. Penanggung jawab pelaksanaan, dan 7. Keberadaan koleksi. Sedangkan untuk pengelolaan koleksi dokumentasi pustaka, dapat dilaksanakan dengan persyaratan yaitu tersedianya 1. Jenis pustaka dan banyaknya eksemplar, 2. Tata cara dan aplikasi, 3. Sarana prasarana, lemari, rak buku, dan lain-lain. 4. Ruang penyempanan, 5. Tata tertib penataan dan peminjaman. 6. Tenaga pelaksana, 7. Penanggung jawab pelaksanaan, 8. Masa simpan. Hal tersebut di atas mengacu pada Peraturan Kepala BPS Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu. Berikut link tautan sebagai berikut. http://www.bps.go.id. C. Pelayanan publik oleh daerah 1. Pelayanan publik oleh pemerintah provinsi 1. Fungsi pemerintah provinsi. Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.
Untuk menambah wawasan, berikut tautan link tentang fungsi pemerintah daerah. Arozali Abdullah, pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Jakarta, PT Raja Grasindo, 2007, H2730, BHTTP-URL. PDF, CHTTP-URL. 2. Penyusunan RKA-SKPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Sumbar. Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, penulis mengambil contoh best practice pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam penyusunan RKA tahun 2022, penyusunan renja yang dilakukan oleh SKPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022, dilakukan dengan strategi 1. Berpedoman pada RKPD tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. 2. Renja berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat. 3. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan renja SKPD adalah B. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD. C. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun N dan tahun N14. Keterkaitan renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. 5. Proses penyusunan renja perangkat daerah diawali dengan membuat SK tim penyusunan renja perangkat daerah dengan menjabarkan fungsi dari masing-masing tim sesuai tugas dan fungsinya. Tim penyusunan renja ini terdiri dari sekretaris, kepala bidang dan kepala UPTD di lingkungan badan dinas di Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya, dan sekretariat yang bertugas membuat dan menyusun renja sesuai arahan dan rekomendasi dari tim penyusunan renja. 6. Dalam penyusunan renja SKPD tahun berikutnya dilakukan penyamaan persepsi teknis pada masing-masing bidang dan UPTD sehingga tercapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. 7. Tahapan penyusunan renja perangkat daerah. A. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berkenaan. B. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi. C. Program dan kegiatan dalam renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum musrenbang. D. Program dan kegiatan dalam renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil, outcome, indikator kinerja keluaran, output, dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju. 8. Dalam kegiatan awal penyusunan akan dilakukan rapat koordinasi dengan kabupaten kota dengan memperhatikan rencana kerja, renja, kabupaten kota yang telah diakumulasikan dalam usulan program kegiatan yang ada pada masing-masing kabupaten kota. Terutama dalam rencana kerja, renja, dari Kaliter. Dengan mempertimbangkan tujuan, strategi dan arah kebijakan yang hendak dicapai di tahun 2022. 9. Untuk penetapan renja SKPD di Provinsi Sumatera Barat tahun berikutnya dilakukan setelah adanya penetapan RKPD tahun berikutnya oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Renja yang dibuat harus disesuaikan dengan RKPD yang telah ditetapkan, sehingga program kegiatan yang ada tersebut sesuai dengan kebutuhan dan dapat diusulkan dalam RAPBD SKPD di Provinsi Sumatera Barat tahun berikutnya, yang nantinya renja tersebut akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kepala Dinas. Agenda kerja penyusunan renja SKPD di Pemerintah Sumatera Barat tahun 2021 dapat diuraikan dalam tabel berikut ini. Tabel 1. Tahapan penyusunan renja. Agenda penyusunan tahapan penyusunan renja, bulan.
JNVB MARAPR MI JUN JUL AGST pembentukan tim Renja dan pengumpulan data dan informasi rancangan awal Renja dan orientasi Renja rapat dengan Kabupaten Kota penyempurnaan Renja verifikasi Renja rancangan akhir penyempurnaan dan penetapan Renja. Perangkat daerah sumber HTTP URL Adinsos 2021 PDF berikut tautan link tentang Elkip Bapeda Sumatera Barat. HTTP URL Bapeda Sumbar tahun 2020 PDF 3. Contoh inovasi pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas menganugerahkan penghargaan pembangunan daerah, PPD 2021 kepada pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas, pencapaian target-target pembangunan daerah, dan juga inovasi pembangunan yang telah dilakukan. Daerah terbaik penerima penghargaan diumumkan pada pembukaan Musrenbangnas 2021 dan disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju melalui siaran online Musrenbangnas 2021. Dalam situs DPMPTSP Provinsi Bengkulu yang beralamat http URL Embar Jabar dan Bengkulu raih penghargaan provinsi terbaik. Diinformasikan bahwa Provinsi Sumatera Barat telah mendapatkan penghargaan pembangunan daerah tahun 2021, bahwa Sumbar ditetapkan sebagai provinsi terbaik karena dianggap memiliki kebijakan yang mampu memberi dampak pengendalian harga dan akses pangan kepada masyarakat. Distribusi pasokan air dan pangan berbasis sektor strategis melalui Toko Tani Indonesia Center untuk pengendalian harga dan akses pangan. Selain itu, Sumbar juga memperoleh penghargaan tertinggi dari sisi perencanaan yang memiliki kebijakan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, RKPD-nya, memuat kebijakan soal penanganan pandemi COVID-19. Penanganan yang dilakukan secara terinternalisasi sejalan dengan prioritas pembangunan dan kebijakan daerah di bidang ekonomi, kesehatan, sosial, hingga kebencanaan. Sementara dari segi pencapaian, tingkat ketimpangan di Sumbar dianggap membaik. Hal ini didukung program penanganan daerah tertinggal dengan pendekatan infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia. Untuk menambah wawasan kita dalam hal inovasi perencanaan pembangunan yang telah dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat, dapat kita buka akses link berikut ini. http URL Penghargaan kedua yang diterima oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah penghargaan Pramakarya dari pemerintah pusat atas kepedulian serta dukungan dan pembinaan terhadap usaha kecil menengah serta para pengusaha di Sumatera Barat. Penghargaan Pramakarya merupakan perwujudan kepedulian pemerintah dalam memotivasi dunia usaha agar terus meningkatkan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ramah lingkungan. Pramakarya pada hakikatnya merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada perusahaan yang berhasil meningkatkan dan mempertahankan tingkat produktivitasnya selama 3 tahun berturut-turut, dari 2018, 2019, dan 2020. Gambar 5 peraih penghargaan pembangunan daerah dan penghargaan khusus, serta penghargaan Pramakarya tahun 2021 sumber, http URL dan http URL 2. Pelayanan publik oleh pemerintah kota kabupaten 1. Tugas dan fungsi pemerintah kota kabupaten urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten kota merupakan urusan yang berskala kabupaten kota, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Penyusunan NERKAYA oleh Bapelitbang Kota Bandung berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 http URL RI No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan RenJPD terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu tahap persiapan penyusunan RenJPD, tahap penyusunan rancangan RenJPD, dan tahap penetapan RenJPD. Tahapan persiapan penyusunan Renja dengan melakukan A. Pembentukan tim penyusun RenJPD. B. Orientasi mengenai RenJPD. A. Penyusunan agenda kerja. Serta D. Penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan RenJPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen RenJPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RenJPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan rancangan RenJPD dapat dikerjakan secara simultan paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi existing perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan RenJPD tahun-tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RenStra-PD. Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung tahun 2020, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 704 Tahun 2016 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui electronic budgeting. Dalam penyusunan program kegiatannya telah menggunakan sistem e-budgeting, yang merupakan tahun keempat penerapannya di lingkungan pemerintah Kota Bandung, yang berdampak pada terjadinya perubahan mendasar dalam penentuan pagu OPD, serta penentuan program dan kegiatan OPD, yang semula menggunakan pagu indikatif OPD menjadi rincian belanja, yang diinput ke dalam sistem e-budgeting dengan prinsip efektif, efisien, logis, rasional, akuntabel dan relevan dengan perencanaan lainnya. Dengan diterapkannya konsep e-budgeting, maka terjadi beberapa perubahan dalam penyusunan anggaran. Di antaranya, A. Menghilangkan duplikasi anggaran. B. Tidak ada kegiatan yang tidak direncanakan. C. Nilai anggaran kegiatan lebih terukur. D. Berkurangnya komponen belanja pendukung kegiatan. E. Digunakannya standarisasi kegiatan dan harga. F. Lebih mudah mengendalikan dan melakukan analisa. G. Transparansi pemanfaatan anggaran. Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Bisa kita buka link berikut ini. http://www.stera 2018-2023 PDF. 3. Contoh inovasi pelayanan publik di pemerintah Kota Bandung pada 12 November 2021, Kota Bandung menerima Medal of Honor dalam gelaran Z5TH Guangzhou International Awards for Urban Innovation, yang dilangsungkan di UCU International Conference Center, Guangzhou. Kota Bandung melalui proyek OMABA, Ojek Makanan Balita, terpilih menjadi satu dari 15 kota yang dinominasikan untuk Guangzhou Awards 2020. Nominasi menjadi prestasi penting, mengingat inovasi dari 15 kota tersebut berhasil mengungguli dari 160 kota lain dari seluruh dunia yang didaftarkan untuk mendapatkan penghargaan ini. Gambar 6 penerima Medal of Honor dalam Z5TH Guangzhou International Awards for Urban Innovation tahun 2020. Sumber, http://www. Penghargaan yang lain untuk Kota Bandung yaitu Penganugerahan Innovative Government Award, IGA, tahun 2020. Pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dengan predikat sangat inovatif dan trinovatif, berdasarkan pengukuran Indeks Inovasi Daerah tahun 2020 merupakan apresiasi pemerintah terhadap semangat daya upaya, serta keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif. Kategori Kabupaten Kota sangat inovatif antara lain diberikan kepada Kabupaten Bangka, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kelungkung, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pesisir Selatan,
Kabupaten Kendal, Kabupaten Paksaman, Kabupaten Banggai, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Kudus, Kabupaten Tegal, Kabupaten Magetan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tuban, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Biren, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bengkalis, Kota Magelang, Kota Cimahi, Kota Padang, Kota Surakarta, Kota Malang, Kota Jambi, Kota Bengkulu, Kota Bandung, Kota Padang Panjang, Kota Lubuk Linggau, Kota Pariaman, Kota Kediri. Sumber http://www. Dan masih banyak lagi penghargaan yang diterima oleh pemerintah Kota Bandung, dengan berbagai inovasi yang telah dilakukan, baik penghargaan di dalam negeri maupun dari luar negeri, dan bisa diakses informasi tersebut pada link berikut. http://. Latihan soal jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas. 1. Bagaimana pelayanan publik dapat dikatakan sebagai inovasi? 2. Bagaimana indikator pelayanan publik yang prima? 3. Apakah inovasi yang Anda temui di lingkungan kerja Anda? Bab 3. Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada bagian ini disajikan konsep perencanaan pembangunan yang meliputi 1. Pengertian tentang perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. 2. Sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. 1. Pengertian perencanaan pembangunan. Istilah perencanaan memiliki pengertian yang berbeda menurut para ahli. Banyak dokumen perencanaan pembangunan nasional atau pembangunan daerah yang dapat kita baca melalui tautan link berikut ini. A. Buku yang berjudul Aplikasi Teori Perencanaan, dari Konsep ke Realita, yang disusun oleh editor yaitu Dr. Juni Prihatin, MSc, dan kawan-kawan, http://. B. Modul 1 tentang perencanaan dari Universitas Terbuka, PWKL 4308 Modul 1 sedih. http://. Indikator keberhasilan. Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan konsep perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. C. Buku Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Teori dan Aplikasi oleh Nursini, https://ACUK download PDF 77629914 PDF D. Buku Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Ridwan dan Nasar Baso, http://. Perencanaan 20 daerah PDF, Jurnal Perencanaan Pembangunan Solusi atau Masalah oleh H. Hardianto, ST, MM, Perencana Ahli Muda, http://. F. Buku Perencanaan Pembangunan Daerah, Teori dan Aplikasi oleh Prof. Mudrajat Kuncoro, PhD, http://. BAJOI FND PGPP 1 Deki Buku Proses Perencanaan OTS MTR 7 Ki 7 Ki KG2 Si Kalwe Tim 1 Su 4 Oh WVTTI 4 Garadir _SYV ONI Page Ki F False 2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang SPPN Bab 2 Pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan SPPN adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Ditegaskan kemudian pada pasal 5 yang berbunyi bahwa RPJMD harus memperhatikan RPJP daerah dan RPJMN. Sedangkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada bagian kedua mengenai perencanaan pembangunan daerah di pasal 263 menyatakan bahwa penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Disusul pasal 264 menyatakan tentang RPJMD dapat disesuaikan dengan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya pasal 269 dan pasal 271 berbunyi tentang proses evaluasi RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten Kota yang dapat dilakukan uji kesesuaian dengan RPJMN atau RPJMD Provinsi untuk Kabupaten. Melalui bahasan di atas, terlihat
bahwa RPJMN dan RPJMD adalah dua hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain. Berikut gambaran mengenai proses perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Gambar 7 skema rencana pembangunan pusat dan daerah sumber, UU No 25/2004 tentang SPPN dan UU No 17/2003 tentang keuangan negara. Berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, dapat kita akses info tersebut melalui tautan link berikut ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. http://www.undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, SPPN. http://www.undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. http://www.undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. http://www.peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. http://www.peraturan Pemerintah PP No 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan http://www.peraturan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional. http://www.peraturan Pembangunan 20 Nasional PDF. Di bawah ini adalah tabel yang menguraikan tentang dokumen perencanaan pembangunan beserta penjelasan substansinya. Tabel 2 substansi dokumen perencanaan pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah. Dokumen perencanaan substansi 1-2 Rencana Kerja Pemerintah, RKP. Penjabaran dari RPJMN, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kaliter, lintas kaliter, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan dokumen perencanaan substansi 1-2 kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Kerja Pemerintah, RKP, daerah penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja, Renja. Kementerian lembaga berpedoman pada Renstra KL dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja, Renja. SKPD berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. RKKL merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kaliter dan sebagai penjabaran dari RKP dan renjak kaliter yang bersangkutan dalam 1 tahun anggaran. APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Sumber, pengolahan data. B. Integrasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dasar hukum yang mendukung perlunya sinergi perencanaan pusat dan daerah antara lain. 1. UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 258 Ayat 3 mengamanatkan bahwa kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional. 2. UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 259 Ayat 1 mengamanatkan bahwa untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dan daerah. 3. UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 259 Ayat 2 mengamanatkan bahwa koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dan daerah dikoordinasikan oleh menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. 4. UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 263 Ayat 4 menyebutkan bahwa RKPD disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 5. Dalam UU No. 25 Tahun 2004, disebutkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan dan sinergi pusat dan daerah. 6. Pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional, kewenangan hanya oleh pemerintah pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri. Kewenangan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan, seperti pertumbuhan ekonomi, angka kematian ibu dan bayi, angka partisipasi murni, DLL. Dalam kerangka pencapaian tujuan tersebut, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan. 7. Penyusunan RKP didasarkan pada kebijakan Money Follows program yang dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan tematik, holistik, integratif dan spasial. 8. Pendekatan perencanaan tersebut perlu diperkuat dengan peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dari awal penyusunan perencanaan tahunan nasional yang ditujukan untuk integrasi perencanaan antara pusat, RKP, dan daerah, RKPD, integrasi penganggaran antara pusat, APBN, dan daerah, APBD, penguatan perencanaan spasial, kesiapan dan keakuratan lokasi pembangunan. 9. Rapat koordinasi teknis pusat dan daerah, forum antara pusat dan daerah, pembahasan prioritas nasional, sebagai masukan dalam penyusunan rancangan awal RKP. 10. Musyawarah perencanaan pembangunan nasional, forum antara pusat dan daerah, pembahasan prioritas nasional, sebagai masukan dalam penyusunan rancangan akhir RKP. Berkaitan dengan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan, dapat diakses info tersebut melalui tautan link berikut ini. http://www.rk.id/. C. Konsepsi penganggaran. Salah satu dokumen anggaran adalah RKK-D, yang terdiri dari rencana kerja K-D dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja tersebut. Dalam rencana kerja dan anggaran K-D, memuat informasi tentang visi, misi, tujuan, pedoman, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, dan hasil yang diharapkan. Di sisi lain, berisi informasi tentang biaya setiap program dan kegiatan untuk tahun berjalan dan yang akan datang, dengan rincian telah tertulis di setiap jenis pengeluaran, perkiraan tahun depan, dan sumber serta target pendapatan K-D. Definisi atau konsep tentang penganggaran.
dapat diakses melalui tautan link berikut ini. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, http://wrl. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, tahun 2022, dapat diakses dengan link http://wrl. 3. Modul 1 tentang Konsep Penganggaran, dapat diakses dengan link http://wrl. 4. Buku Manajemen Penganggaran dalam Islam, Teori dan Aplikasi. Oleh Dr. Muhammad Yusuf, MC dengan link berikut. http://wrl. 20 Penganggaran 20 dalam 20 Islam Compres Set PDF. 5. Buku Penganggaran di Pemerintah Daerah dalam Perspektif Teoritis, Normatif dan Empiris oleh Fadhilah Amin. http://wrl. OIFND PGPT 24 Deki Buku Teori Penganggaran OTS 2 DIM 8514 SIK YC 8 Ajaran 32 HPKB 007 OAKSULK DS Redir _SYV 1 Page Ki Buku 20 Teori 20 Penganggaran F False 6. Buku Penganggaran Sektor Publik oleh Nurholis PhD dan Dr. M. Husaini tahun 2019, Penerbit UB Press, http://wrl. OIFND PGPR 5 Deki Buku Teori Penganggaran OTS Said Sirwa SIK EWL 6M78J3 Yunol YN 4 Kazun 3 Eksaradir _SYV ONEP AG Ki F False. D. Penganggaran Berbasis Kinerja, PBK. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Lebih dalam tentang penganggaran berbasis kinerja dapat dibaca dalam buku Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3, dengan tautan link berikut ini. http://wrl. n_anggaran_berbasis_kinerja PDF. Latihan soal jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas. 1. Apakah definisi dari perencanaan pembangunan? 2. Bagaimana alur proses, sistem, penyusunan APBN dan APBD? 3. Mengapa diperlukan integrasi perencanaan pembangunan? 4. Bagaimana proses pendekatan perencanaan pembangunan? 5. Bagaimana konsepsi penganggaran dalam penyusunan RKA? Bab 4 Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, APBN, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, APBD. Pada bagian ini disajikan pembahasan mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Pembahasan diawali dengan mekanisme umum penyusunan APBN pada subbab A. Hal ini ditujukan agar peserta pelatihan memiliki pemahaman komprehensif tentang penganggaran pemerintah pusat maupun daerah, karena secara sistem terdapat kaitan erat antara penyusunan APBN terhadap APBD. Selanjutnya disampaikan pembahasan mekanisme penyusunan APBD secara teknis pada subbab B. Begitu pentingnya sebuah perencanaan yang baik, sampai seorang Benjamin Franklin mengatakan, "If you fail to plan, you plan to fail," atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jika Anda gagal merencanakan sama saja dengan Anda merencanakan kegagalan. Hal ini menunjukkan begitu urgensinya sebuah tahapan perencanaan dalam mendukung ketercapaian tujuan organisasi, menjadikan bahwa tahapan pada proses perencanaan harus memerlukan sebuah perhatian khusus dalam menyusunnya, serta benar-benar dipersiapkan data-data yang diperlukan untuk menyusun sebuah perencanaan. Indikator keberhasilan. Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan penyusunan anggaran pendapatan belanja negara, APBN, dan anggaran pendapatan belanja daerah, APBD. Di dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, SAKIP, aspek atau komponen perencanaan menjadi sebuah bagian penting dari 5 komponen yang lainnya. Secara persentase besaran penilaian keberhasilan implementasi SAKIP,
Komponen perencanaan memiliki nilai persentase yang paling besar, yaitu sebesar 30% dibandingkan dengan proporsi persentase komponen sakit lainnya. Ini menunjukkan bahwa sebuah organisasi yang baik dan ingin bergerak maju tidak boleh mengabaikan proses perencanaan. Sering kali kita mendengar orang berpendapat apalah pentingnya perencanaan, yang terpenting adalah pelaksanaan. Itu adalah sebuah pendapat yang keliru, karena pelaksanaan yang baik akan sangat tergantung pada sebuah perencanaan yang baik pula. Bagaimana seseorang akan mengerti arah dia melangkah dalam hidupnya, kalau dia sendiri tidak pernah membuat rencana kemana hidupnya akan diarahkan. Sebelum melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya, perlu juga dilakukan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan NERKA-Kaliter dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 PMK 02/2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara Lembaga, yaitu http://www. Mekanisme penyusunan APBN. Dalam gambar di bawah ini diuraikan siklus penyusunan APBN, bahwa yang dimaksud dengan siklus APBN adalah masa atau jangka waktu mulai anggaran negara disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Bagan 2 siklus APBN sumber, http://. Dalam mekanisme penyusunan APBN dapat diuraikan secara tahapan berikut ini. 1. Perencanaan dan penganggaran, periode Januari-Juli. 2. Pembahasan APBN, periode Agustus-Oktober. 3. Penetapan APBN, periode akhir Oktober. 4. Pelaksanaan APBN, periode akhir Januari. 5. Pelaporan dan pencatatan APBN, periode sepanjang tahun anggaran. 6. Pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN, periode semester dan anual. Berikut link akses untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang siklus mekanisme penyusunan APBN. http://. Mekanisme penyusunan APBN dapat diuraikan dan dijelaskan pada tabel di bawah ini. Tabel 3. Proses penyusunan APBN bulan. Proses substansi 1-2-3 Januari. Arah kebijakan prioritas pembangunan nasional. Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional untuk tahun direncanakan berdasarkan hasil evaluasi kebijakan tahun berjalan. Seluruh kaliter menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran dan disampaikan kepada Bappenas dan Kemenkeu sebagai bahan penyusunan pagu indikatif. Bulan. Proses substansi 1-2-3 Februari-Maret. Review Baseline penyusunan dan penetapan pagu indikatif. Review Baseline diharapkan penetapan pagu indikatif menjadi lebih realistis dibanding tahun-tahun sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan kaliter menjadi lebih tepat. Mei. Penyampaian KEM dan PPKF dan penetapan NERKAP. Hasil pembahasan di DPR jadi masukan penyusunan APBN, pembahasan KEM PPKF serta RKP di Badan Anggaran Kaliter menyusun renja dan dikaji oleh DPR. Juni. Penetapan pagu anggaran berdasarkan hasil pembicaraan pendahuluan mengenai RAPBN antara pemerintah dengan DPR. Menkeu menetapkan pagu anggaran BUN. Kemudian ditindaklanjuti oleh Kaliter untuk menyusun NERKA Kaliter dan renja Kaliter. Agustus. Penyiapan NERLU dan nota keuangan pada tanggal 16 Agustus 2019 Presiden berpidato mengajukan NERLU tentang APBN beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya untuk dibahas bersama antara pemerintah dan DPR RI. Oktober. Penetapan RUU APBN di DPR. RUU APBN diambil keputusan oleh DPR dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN, pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. November. Penetapan Perpres rincian APBN Kaliter mengusulkan konsep daftar isian pelaksanaan anggaran, DIPA. Berdasarkan Kepres mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke Kemenkeu untuk disahkan. Januari. Pelaksanaan anggaran dan program Kaliter dan non-Kaliter pelaksanaan anggaran sesuai dengan DIPA Kaliter. Sumber,
Pengolahan data link berikut http URL dapat menjadi penambahan hasanah pengetahuan tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 PMK 02/2013 tentang pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara Lembaga. Kebijakan lainnya berkaitan dengan standar biaya masukan, SBM, tahun 2022 dapat diunduh di tautan http URL tentang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60 PMK 02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. B. Mekanisme penyusunan APBD. Mekanisme penyusunan APBD setidaknya melalui 3 tahap yang melibatkan perencanaan, pembahasan, hingga pelaksanaan. Langkah-langkah penyusunan APBD dijelaskan secara rinci pada tabel di bawah ini. Tabel 4 langkah-langkah penyusunan APBD proses substansi 121. Rembuk RW. Rembuk RW ini merupakan kegiatan rembuk masyarakat di tingkat rukun warga, RW, untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan menentukan kegiatan dalam rangka menyelesaikan masalah di tingkat RW berdasarkan skala prioritas. 2. Musrenbang. Kelurahan Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang Kelurahan merupakan bagian dari proses musrenbang di Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan. Dalam pelaksanaannya, Musrenbang Kelurahan membahas perancangan awal rencana kerja pembangunan daerah, RKPD, tingkat kelurahan. 3. Gubernur penyusunan renja berdekatan waktu dengan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, dikeluarkan surat edaran gubernur tentang penyusunan renja oleh SKPD. SKPD mulai. Proses substansi 1-2 menyusun renja tahun N dengan wajib memperhatikan renstra SKPD untuk penyusunan renja tahun N. 4. Musrenbang Kecamatan. Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kota di wilayah kecamatan yang dikoordinasikan oleh Bapeda Kota Kabupaten dan dilaksanakan oleh camat. 5. Input renja SKPD, kecamatan, dan kelurahan diharapkan untuk lebih teliti dalam penginputan rencana kerja dan anggaran ke dalam sistem serta setiap internal perangkat daerah diharapkan dapat saling berkoordinasi dengan baik dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran dalam setiap kegiatan. 6. Rancangan RKPD bersamaan paralel dengan proses forum UKPD, dilaksanakan juga proses penyusunan rancangan RKPD. 7. Pengelolaan hasil reses-reses adalah komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Di masa reses ini para anggota DPRD mendapatkan kesempatan kembali ke dapilnya sambil menyerap informasi dan aspirasi rakyat yang diwakilinya, konstituen. 8. Musrenbang Kota Kabupaten. Musrenbang Kota Kabupaten merupakan bagian dari proses musrenbang di Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap usulan renja kelurahan, kecamatan, dan UKPD yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kota kabupaten administrasi. Hasil musrenbang kota kabupaten tersebut dipertajam dengan hasil dari forum UKPD serta hasil reses yang dilakukan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta. 9. Musrenbang Provinsi. Musrenbang Provinsi DKI Jakarta merupakan wadah dalam penyusunan RKPD yang disusun melalui perumusan, penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi usulan hasil rembuk RW yang disesuaikan dengan program percepatan pencapaian visi misi gubernur sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dalam dokumen rancangan RKPD tahun N. Seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta dapat berperan serta aktif di dalam proses musrenbang Provinsi DKI Jakarta tersebut. Pelaksanaan musrenbang Provinsi DKI Jakarta didahului oleh proses forum SKPD yang
merupakan wadah antar SKPD Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya dalam rangka pembahasan rencana kerja, Renja, SKPD yang mengacu pada usulan kegiatan dari masyarakat, rencana program dan prioritas SKPD, rencana prioritas provinsi, dan program unggulan kepala daerah. 10. Penyusunan rancangan akhir RKPD setelah Musrenbanger KPD Provinsi dan Musrenbanger KPD Kota Kabupaten diselenggarakan. Tahap selanjutnya adalah mensinkronkan hasil kesepakatan Musrenbang tersebut ke dalam rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD. Pada saat bersamaan, dilakukan evaluasi terhadap hasil Musrenbang Nasional RKP dan Musrenbang RKPD Provinsi untuk kota kabupaten guna memperoleh tambahan informasi atau kebijakan yang harus diacu atau diselaraskan dalam rancangan akhir RKPD. Dengan demikian, rancangan akhir RKPD Provinsi dirumuskan berdasarkan masukan hasil Musrenbang Provinsi dan RKPD Kota Kabupaten berdasarkan hasil Musrenbang Kota Kabupaten dengan memperhatikan hasil Musrenbang Nasional RKP untuk mencapai sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan. 11. Penyampaian rancangan setelah SKPD menyelesaikan penyempurnaan rancangan akhir Renja, mempertajam program. Akhir Renja ke Bapeda kegiatan dan pagu indikatif perangkat daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD, maka rancangan akhir Renja tersebut diserahkan kepada Bapeda untuk diverifikasi. 12. Penetapan Renja Bapeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja perangkat daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renja perangkat daerah sebagaimana dimaksud, paling lambat 1 bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. 13. Penyampaian RKUA-RPAS ke Gubernur Tim Anggaran Pemerintah Daerah, TAP. Menyampaikan penjelasan mengenai rancangan kebijakan umum APBD dan plafon prioritas anggaran sementara, KUA-PAS, ke Gubernur. 14. Penyampaian RKUA-RPAS ke DPRD dan pembahasan RKUA-RPAS, Eksekutif Legislatif. Pembahasan eksekutif dan legislatif untuk menghasilkan kesepakatan. 15. Kesepakatan RKUA-RPAS ditandatanganinya nota kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta tentang KUA-PAS 16. Penyusunan RKA SKPD PPKD dan Raperda APBD SKPD menyusun RKA dengan berpedoman pada Renja dan RKPD. Pada tahap penyusunan RKA oleh SKPD UKPD, Bapeda melakukan pemantauan dan supervisi untuk menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun ke dalam RKA perangkat daerah provinsi. Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA perangkat daerah provinsi sesuai dengan Renja perangkat daerah provinsi. 17. Persetujuan bersama Raperda APBD DPRD akan melakukan persetujuan APBD bersama dengan pemerintah provinsi, TAP, sesuai waktu yang telah disepakati bersama. 18. Penetapan Perda Pergub APBD, penetapan Raperda APBD dan Rapergub penjabaran APBD menjadi Perda dan Pergub paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Sumber: Olah data mekanisme penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. RKSPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD, gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD. Proses penyusunan RKA SKPD dapat dilakukan antara lain. 1. RKA SKPD dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu kepada Surat Edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA, dengan memperhatikan urusan pemerintahan, tugas pokok dan fungsi. 2. RKA SKPD dibuat berdasarkan indikator kinerja, capaian target kinerja, tugas pokok dan fungsi, standar harga satuan, standar harga barang dan jasa,
analisis standar belanja, dan standar pelayanan minimal, SPM. 3. Dalam penyusunan NERKAYA dilengkapi dengan antara lain daftar rincian program dan kegiatan, DRPK, yang telah diverifikasi oleh Bapeda, rencana kebutuhan barang milik daerah, RKBMD, yang telah diverifikasi oleh BEPKAT, serta dokumen pendukung lainnya. 4. Untuk program dan kegiatan yang didanai dari dana alokasi khusus dibuat dalam NERKAYA tersendiri termasuk belanja penunjang, dengan menunjukkan petunjuk teknis atau informasi resmi dari kementerian terkait. 5. SKPD menyusun rancangan anggaran kas bulanan dan triwulan sesuai dengan rencana penerimaan dan pengeluaran bersamaan dengan penyusunan NERKAYA untuk mempermudah input ke dalam sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. C. Latihan soal jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas. 1. Apakah arti penting dari penyusunan NERKAYA? 2. Bagaimana proses penyusunan NERKAYA di Kaliter, APBN? 3. Bagaimana proses penyusunan NERKAYA di SKPD, APBD? Bab 5. Praktik penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik A. Penyusunan rencana kerja anggaran Kaliter 1. Dasar hukum dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kaliter antara lain dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Lembaga HTTP/URL. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional HTTP/URL. DF. Peraturan Menteri Keuangan No. 51 PMK 02/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 71 PMK 02/2013 tentang pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Lembaga HTTP/URL. 237548387H88C122F9C0E dan HTTP/URL. Indikator keberhasilan. Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, peserta dapat mempraktekkan penyusunan rencana kerja dan anggaran pelayanan publik. Perlam PDF Peraturan Menteri Keuangan No. 142 PMK 02/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 94 PMK 02/2017 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara Lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran, dan seterusnya. PMK 123 PMK 02/2021 tentang standar biaya keluaran tahun anggaran 2022, PMK 60 PMK 02/2021 tentang standar biaya masukan tahun 2022, PMK 22 PMK 02/2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga, PMK 187 PMK 02/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 PMK 02/2018 tentang klasifikasi anggaran PDF, PMK 208 MK 02/2019 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran PDF. 2. Rencana Kerja dan Anggaran, RKAA Kaliter. RKAA Kaliter adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian lembaga. Dokumen RKAA Kaliter digunakan dalam pembahasan dengan DPR. Pembahasan antara pemerintah dengan DPR tersebut berfokus pada upaya program dan kegiatan beserta alokasi anggarannya sehingga dapat bermanfaat kepada masyarakat. Berikut tautan link yang berkaitan dengan RKAA Kaliter. 1. Video tentang pengertian RKAA KL dan format RKAA KL. HTTP/URL. 2. Buku 3 tentang RKAA Kaliter tahun 2021. HTTP/URL. Tentang Himpunan RKAA Kaliter tahun 2021. 3. Tata cara penyusunan dan penelaahan RKAA KL. HTTP/URL. 0 perlampi PDF. 4. Petunjuk teknis penyusunan RKAA KL tahun 2021 di Mahkamah Agung. HTTP/URL.
UK underscore teknis underscore penyusunan underscore RKL underscore TA underscore 2021 underscore TK underscore pertama underscore daen underscore TK underscore banding. 5. Rencana Kerja dan Anggaran, RKA, di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun 2021. http://www. OAT kategori 5 Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga KKL. 6. Rencana Kerja dan Anggaran, RKA, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021. http://www. Contoh format RKA kaliter disajikan di bawah ini. Tabel 5 contoh kertas kerja RKA kaliter program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kertas kerja RKA KL rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2022 kaliter. Unit org. Unit kerja. Alokasi. Kode program kegiatan output suboutput komponen subkomponen akun detail perhitungan tahun 2022 volume harga A1N jumlah biaya A123450050101066 program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan buah 1066970 layanan perkantoran baseline lokasi 1 layan NXXXXXXXXXXXXX 056 A52121 152.411 352.411 452.215 1 Pembinaan sosialisasi bimbingan teknis bid keuangan Sekretariat Belanja bahan-bahan spanduk dokumentasi belanja perjalanan transport dalam kota transport org X1 PPX ke Paket meeting dalam kota transport dan akomodasi dalam kota transport, org X1 PPX ke akomodasi, org X hari X ke uang saku, org X hari X ke belanja jasa profesi uang narasumber, org X jam X ke Tabel 6 contoh kertas kerja RKA kaliter program penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran kertas kerja RKA KL rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2022 kaliter unit org Unit kerja. Alokasi. Kode program kegiatan UTP-UT suboutput komponen subkomponen akun detail perhitungan tahun 2022 volume harga 1N jumlah biaya A123450002 A521111 penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran komponen. Kebutuhan sehari-hari perkantoran belanja keperluan perkantoran Pramubakti. Org X13 BLN Satpam Org X13 BLN OB Pengemudi Org X13 BLN Pengadaan penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan AD Kantor Satker di bawah nilai kapitalisasi Pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang langganan surat kabar berita majalah PBB rumah dinas air minum galon biaya penjilidan OT THN BLN THN BLN THN XXXXXXXXXXXX521 Break 119 belanja barang operasional lainnya keperluan sehari-hari perkantoran lainnya THN XXXXXXXXXXXX521 Break 811 belanja barang persediaan barang konsumsi biaya keperluan sehari-hari perkantoran, pegawai 40 org. Biaya keperluan sehari-hari perkantoran, pegawai 40 pegawai. THN OTXXXXXXXXXXXXXXXXB langganan daya dan jasa. 521 Break 111 belanja keperluan perkantoran langganan internet langganan web hosting langganan lisensi antivirus BLN THN THN XXXXXXXXXXXX521 Break 114 belanja pengiriman surat dinas pos pusat biaya pengiriman surat dinas BLN XXXXXXXXXXXX522 Break 111 belanja langganan listrik BLN XX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 xxxxxxxx
522.112 belanja langganan telepon BLN next 522.113 belanja langganan air tangki air BLN next 522.141 belanja sewa gedung kantor, sewa mesin fotokopi THN next C523 break 111 pemeliharaan kantor belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan pemeliharaan gedung kantor pemeliharaan halaman gedung kantor pemeliharaan pagar gedung M2 THN M2 kantor pemeliharaan pos jaga pemeliharaan rumah genset M2 THN 523.119 belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya pemeliharaan rumah dinas pemeliharaan mes pemeliharaan pagar rumah dinas mes pemeliharaan halaman rumah dinas mes M2 THN next 523.121 belanja biaya pemeliharaan peralatan mesin pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4 pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 pemeliharaan PC pemeliharaan laptop notebook pemeliharaan printer pemeliharaan AC split unit THN pemeliharaan inventaris kantor pemeliharaan lift kantor pemeliharaan pompa air pemeliharaan genset bahan bakar kendaraan sewa unit THN out unit THN liter THN Tabel 7 contoh kertas kerja RKK liter program penyediaan dan pelayanan informasi statistik kertas kerja RKKL rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2022 liter unit org unit kerja alokasi kode program kegiatan output suboutput komponen subkomponen akun detail perhitungan tahun 2022 volume harga A1N jumlah biaya A12345055401 06 2905 program penyediaan dan pelayanan informasi statistik penyediaan dan pengembangan statistik kependudukan dan ketenaga kerjaan 290505 publikasi laporan statistik kependudukan dan ketenaga kerjaan 1 layan baseline lokasi 152.1211 Bre 521213521.219 Survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas. Semesteran belanja bahan perlengkapan pelatihan belanja honor output kegiatan honor entry hasil pemutkahiran dan penarikan sampel rumah tangga Sakernas semesteran updating muatan blok sensus Sakernas semesteran pemeriksaan updating muatan blok sensus Sakernas semesteran pencacahan rumah tangga Sakernas semesteran pemeriksaan pencacahan rumah tangga Sakernas semesteran honor editing coding SA20 AK semesteran honor entry SA20 AK semesteran honor pelatihan petugas set BS RT Doka Loje 5218111 Bre 524113524.114 pencacahan Sakernas semesteran belanja barang non operasional lainnya biaya operasional BPS Kabupaten Kota belanja persediaan barang konsumsi pengadaan ATK kertas dan bahan cetak BPS Kabupaten Kota pengadaan komputer suplies BPS Kabupaten Kota belanja perjalanan dinas dalam kota pengawasan BPS Kabupaten Kota uang harian lebih dari 8 jam updating muatan BS pencacahan pemeriksaan transport pencacahan non-organik rumah tangga Sakernas semesteran Pak Ed tope halo belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota full board pelatihan petugas pencacahan Sakernas semesteran perjalanan pelatihan petugas pencacahan Sakernas semesteran B penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah PRKSKPD 1. Dasar Hukum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, http://www.pmdn20 PMDN 20 nomor 20920 tahun 202021 FF833 CF9437 C213E13937 B1C4C455 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 http://www.pmdn20 2017 20 tahun 2020 21 20 tentang 20 RKPD 20 tahun 202022 AP 233 B682 I35564 E7891 E66 C54191 B Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan APBD. http://www.pmdn20 2026 20 tahun 202021 2020640840372E8 AC0117E74A46F33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. http://www.20 2077 20 tahun 2020 tentang 20 Pedoman 20 Teknis 20 Pengelolaan 20 Keuangan 20 Daerah 20 HUT Identifikasi 20 Upload 20 Final 9B698 F3105BD 82528 F23D0 C92D C0 Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 http://www.pmdn20 2027 20 tahun 2020 21 20 tentang 20 Pedoman 20 Penyusunan 20 APBD 20 tahun 202022 B4288 D9 C0 I01841 B3 B3728321 E7088 Contoh RKA SKPD dapat diunduh pada link berikut di bawah ini. 1. RKA Bapeda Provinsi Jawa Tengah dapat disimak pada berkas berikut ini. http://PDL 2. Kalender dan kegiatan pokok pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2021, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019, dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 http://www.pmdn20 2. Tata cara penyusunan RKA SKPD berpedoman kepada Surat Edaran Kepala Daerah mengenai pendoman penyusunan RKA SKPD yang dilampiri dengan A. Prioritas pembangunan daerah dan program kegiatan yang terkait, B. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program kegiatan SKPD, C. Batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD, D. Dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga. Surat edaran Kepala Daerah mengenai pedoman penyusunan RKA SKPD tersebut sudah harus diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. RKA SKPD yang telah disusun oleh SKPD kemudian disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh tim anggaran pemerintah daerah, TAP. Pembahasan RKA SKPD oleh TAP pada dasarnya bertujuan untuk menelaah kesesuaian RKA SKPD dengan KUA, PAS, perakiraan maju pada RKA SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya, kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja dan standar satuan harga, kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan dan standar pelayanan minimal, proyeksi perakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, dan sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA SKPD. Dalam hal hasil pembahasan RKA SKPD terdapat ketidaksesuaian dengan kriteria di atas, Kepala SKPD harus melakukan penyempurnaan.
Bagan alir penyusunan RKA SKPD di bawah ini, dapat dilihat mulai formulir RKA SKPD 1 sampai dengan RKA SKPD 32 dan menjadi RKA SKPD, rincian pendapatan, BLBTL, penerimaan dan pengeluaran. Bagan 3 alir penyusunan RKA SKPD sumber, http://wrl. 3. Tata cara pengisian formulir RKA SKPD berikut ini disajikan contoh format RKA SKPD berikut tata cara pengisiannya. Formulir RKA SKPD 221 di bawah ini adalah salah satu contoh yang digunakan dalam menyusun RKA SKPD, sebagai berikut. Formulir RKA SKPD 221 digunakan untuk merencanakan belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan. Dengan demikian apabila dalam satu program terdapat satu atau lebih kegiatan, maka setiap kegiatan dituangkan dalam formulir RKA SKPD 221 masing-masing. RKA SKPD 221 RKA SKPD 1 RKA SKPD 21 RKA SKPD 22 RKA SKPD 31 RKA SKPD 32 RKA SKPD rincian anggaran pendapatan rincian anggaran belanja tidak langsung rincian penerimaan pembiayaan rincian pengeluaran pembiayaan rincian anggaran belanja langsung. Pengisian jenis belanja langsung supaya mempedomani ketentuan pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri. Untuk memenuhi asas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, PM, EAP, lump sum. Tabel 8 contoh formulir RKA SKPD Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah formulir RKA SKPD 221 Provinsi Kabupaten Kota. Tahun Anggaran. Urusan Pemerintahan. Organisasi. Program. Kegiatan. Sasaran. Lokasi kegiatan. Jumlah 2019, Rp. Jumlah 2020, Rp. Jumlah 2021, Rp. Indikator tolok ukur kinerja belanja langsung. Indikator tolok ukur kinerja target capaian program masukan dana yang dibutuhkan Rp XXXX keluaran orang unit DLL hasil. Rincian kerja anggaran belanja langsung menurut program dan per kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Komponen Satuan Koefisien Harga PPN Total Belanja Pegawai 521601 Biaya Perjalanan Kegiatan Rapat Dalam Kota DKI Jakarta. Transport peserta spesifikasi. Orang hari org X hari XXXXXXXXXXX uang transport kegiatan dalam kota spesifikasi. Orang hari org X hari XXXXXXXXXX total biaya perjalanan kegiatan rapat dalam kota DKI Jakarta. XXXX belanja barang dan jasa 522060101 belanja cetakan umum sertifikat dan map spesifikasi. Peserta ke X kali XXXXXXXXXX. Total belanja cetakan umum, XXXX, belanja barang dan jasa, 52207020003 belanja sewa tempat akomodasi peserta di luar lembaga pemerintahan spesifikasi. Paket ke GX or GX hari XXXXXXXX20 XXX20 sewa tempat full board spesifikasi. Orang hari or GX hari XXXXXXXX20 XXX20 total belanja sewa tempat, XXXXXX, belanja barang dan jasa, 5221102 belanja makanan dan minuman rapat makan rapat bimbingan teknis orang ke XXXXXXXXX. Dan atau kegiatan sejenis spesifikasi. Kali org X hari XXX20 XXX rapat bimbingan teknis dan atau kegiatan sejenisnya spesifikasi. Orang kali ke X org X hari XXXXXXXXX20 XXXXXX total belanja makanan dan minuman rapat XXXXXX belanja barang dan jasa 5222701 belanja tenaga ahli instruktur narasumber honorarium pengajar Widya Iswe arah fasilitator diklat ceramah umum muatan teknis substantif lembaga spesifikasi.
Orang JM ke X org X hari X ojek X 20 X. Honorarium Widya Iswara tenaga pengajar fasilitator spesifikasi. Orang JM ke X org X hari X ojek X 20 X total belanja tenaga ahli instruktur narasumber X grand total X Jakarta. Tanggal, bulan, tahun kepala badan. Pembina utama muda, 4C. NIP. Keterangan. Tanggal pembahasan. Catatan hasil pembahasan. 1. 2. Tim anggaran pemerintah daerah no nama NIP jabatan tanda tangan. C. Praktik penyusunan rencana kerja anggaran, RKA. Pelayanan publik mengacu pada materi tersebut di atas. Dalam melakukan praktik penyusunan RKA pelayanan publik disesuaikan dengan tugas dan fungsi di tempat kerja masing-masing, kali D, peserta dan diharapkan penyusunan RKA tersebut dapat digunakan dalam rencana aksi perubahan yang akan dilakukan. Dan contoh template tabel RKA kali atau RKA SKPD tersebut di atas dijadikan acuan peserta untuk mengerjakan tugasnya bersama kelompok. D. Latihan soal. Daftar Pustaka 1. Buku-buku 3 Himpunan RKA KLTA 2022. http://www.. Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2015, Pedoman Proses Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan APBN. http://www.. Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2013, Dasar-dasar praktek penyusunan APBN di Indonesia. http://www.. 20 Penyusunan 20 APBN PDF. 2. Dokumen-dokumen lainnya Undang-Undang Dasar 1945 UD 45 PDF, UD 45 Perubahan 1 PDF, UD 45 Perubahan 2 PDF, UD 45 Perubahan 3 PDF, UD 45 Perubahan 4 PDF, UD 45 1 Naskah PDF, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 PDF. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, SPPN. UU Nomor 25 Tahun 2004 PDF. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU Nomor 1 Tahun 2004 PDF. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU Nomor 17 Tahun 2003 PDF, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga, PP 90 Tahun 2010 PDF Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran, http://www.. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. http://www.. Peraturan Pemerintah No. 39 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan http://www.. Peraturan Menteri PPN Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian Lembaga. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. http://www.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. http://www.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. http://www..
Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 208 MK 02 2019 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara Lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran PDF. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 187 PMK 02 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 PMK 022018 tentang klasifikasi anggaran PDF. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 PMK 02 2019 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan RKK dan di http://www. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 187 PMK 02 2019 tentang perubahan atas PMK Nomor 102 PMK 02 2018 tentang klasifikasi anggaran. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 208 PMK 02 2020 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2021. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 127 PMK 02 2020 tentang tata cara penggunaan dan pergeseran anggaran pada bagian anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja lainnya, BAS 99908. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 123 PMK 02 2021 tentang standar biaya keluaran tahun anggaran 2022. http://www. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 60 PMK 02 2021 tentang standar biaya masukan tahun 2022. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 22 PMK 02 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas rencana kerja dan anggaran Kementerian Lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. http://www. V20202024 Revisi 2014-20 Agustus 202019 PDF Petunjuk Teknis Serkaya Kaliter di Mahkamah Agung RI. http://www. S_RKL_KL_TA_2022 PDF Petunjuk Teknis Serkaya Kaliter di Mahkamah Agung RI. http://www. KLTA 2022 PDF. Video tentang sosialisasi petunjuk penyusunan dan penelaahan RKK Kaliter oleh Kemenkeu. http://www. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Kepidirjen Perbendaharaan Nomor Kep 205 PB 2021 tentang pemutahiran kodifikasi segmen akun pada bagan akun standar, pokok-pokok kebijakan belanja Kaliter tahun 2022, langkah-langkah penyesuaian dan penelaahan RKK Kaliter TA 2022, dan penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah, KPJM, tahun 2023 Bre 2025 Lampiran 2 Surat Menteri Keuangan Nomor S909 MK 02 2021 Hal penyampaian pagu alokasi anggaran Kaliter TA 2022 Perdirjen Anggaran Nomor per 6 A 2021 tentang petunjuk teknis penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian Lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran. http://www. Surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas No S122 MK2 2020 dan B517 MPPN D8 PPN 0403 2020 mengenai pedoman redesain sistem perencanaan dan penganggaran, Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 05034999 SJ Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024, http://www. Konten Uploads 2021-08 SB Mendagri dan Menteri Bappenas tentang penyelarasan RPJMD PDF.